Thank you so much. Metodologi penelitian kelompok 1. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Nah, pola berpikir ilmiah itu merupakan cara yang digunakan oleh manusia dengan menggunakan beberapa tahapan untuk mencapai kesimpulan sah dari tujuan yang ditentukan. Nah, berpikir ilmiah bukan pemikiran yang asal saya suka, tetapi merupakan proses berpikir yang sistematis dan prosedural. Secara umum, pola berpikir dibagi menjadi dua pola. Yang pertama yaitu dedukasi. Pola berpikir dedukasi adalah proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum, kemudian bergerak ke premis-premis khusus, atau proses berpikir dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Nah, yang kedua itu ada induksi. Nah, pola berpikir induksi banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan sosial, terutama ilmu agama dan ilmu pengetahuan hukum. Nah, kecenderungan manusia yang berpikir dedukasi menyatakan premis yang digunakan harus dianggap benar. Nah, dasar pola berpikir induksi adalah observasi. Nah, ilmu pengetahuan diperoleh melalui jalan observasi di lapangan. Dari pengetahuan observasi yang dilakukan di lapangan kemudian menjadi pengetahuan yang bersifat khusus. Selanjutnya itu pola berpikir non-ilmiah. Pola berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Nah, menurut Arikonto 2006, pola berpikir non-ilmiah lebih banyak pengaruh oleh intuisi, prasangka, pengalaman pribadi, atau otoritas tertentu tanpa melalui pengujian yang sistematis. Ciri-ciri pola berpikir non-ilmiah. Yang pertama ada subjektif, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi atau emosi. Kedua, spekulatif, tidak selalu didasarkan pada fakta. Yang ketiga, dogmatis, itu bersumber pada otoritas atau tradisi tanpa dipertanyakan. Yang keempat, intuitif, lebih mengandalkan perasaan atau firasat. Yang kelima itu tidak sistematis, yaitu tidak mengikuti langkah-langkah yang runtut. Baiklah, materi selanjutnya itu hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Nah, adapun Soekardi memberi penjelasan tentang hakikat penelitian sebagai cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery maupun invention. Discovery diartikan sebagai hasil penemuan yang memang sebelumnya sudah ada. Contohnya, penemuan benua Amerika oleh Columbus adalah penemuan yang cocok untuk istilah discovery. Selanjutnya, tujuan penelitian pendidikan. Tujuan melakukan penelitian dalam pendidikan adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana suatu objek itu bekerja. Memahami berarti mereka dapat melakukan sesuatu karena mereka mempunyai pengetahuan. Nah, objek bekerja melalui suatu sistem, pattern, atau cara. Sistem bukan sesuatu yang visual, tetapi kita bisa mengetahuinya bagaimana suatu sistem dalam objek penelitian itu bekerja, yaitu dengan cara menganalisisnya. Selanjutnya, fungsi penelitian pendidikan. Nah, pertama, pengembangan ilmu. Pendidikan artinya penelitian yang ditunjukkan untuk pengembangan ilmu pendidikan itu sendiri. Yang kedua, pemecahan masalah. Pendidikan artinya penelitian pendidikan yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, yang ketiga itu penelitian kebijaksanaan. Artinya itu hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan pendidikan, baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal. Nah, terakhir itu penelitian pendidikan yang dapat menunjang. Nah, pembangunan adalah hasil penelitian pendidikan yang berfungsi untuk kepentingan sektor
sektor pembangunan, khusus yang berkenaan dengan peranan, posisi, tugas, dan tanggung jawab pendidikan dalam pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu karakteristik jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu ada penelitian kuantitatif. Tujuan menguji hipotesis, mengukur hubungan antar variabel, generalisasi. Karakteristik data numerik, sampel representatif, instrumen standar, dan analisis statistik. Kelebihan tingkat objektivitas tinggi, hasil dapat digeneralisasikan jika sampling benar. Keterbatasannya kadang kurang menggali konteks mendalam. Yang kedua ada penelitian kualitatif. Tujuannya yaitu memahami makna, proses, perspektif pelaku, konteks sosial. Karakteristiknya yaitu data teks atau observasi atau wawancara, sampel performatif, analisis tematik, dan grounded theory. Kelebihannya yaitu mendalam, kontekstual, dan keterbatasan generalisasi terbatas, memerlukan ketelitian periset untuk menjaga kredibilitas. Yang ketiga ada penelitian campuran atau mixed method. Tujuannya yaitu memecahkan masalah praktis di kelas atau sekolah melalui siklus tindakan refleksi. Karakteristiknya yaitu siklus perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, partisipatif, berbasis praktik. Kelebihannya langsung aplikatif, melibatkan praktisi, dan keterbatasan generalisasi rendah bergantung pada konteks. Yang keempat yaitu ada penelitian eksperimen dan kuansi eksperimen. Tujuannya yaitu menentukan hubungan sebab akibat melalui manipulasi variabel bebas. Karakteristiknya adalah randomisasi atau eksperimen murni atau non-random yaitu kuasi, kontrol kondisi, pengukuran pontes, dan kelebihannya itu kekuatan inferensial sebab akibat tinggi pada eksperimen murni. Adapun keterbatasan etika dan praktikalitas di setting sekolah kadang menjadi penghambat. Selanjutnya ada penelitian pengembangan atau R&D. Tujuannya yaitu mengembangkan sebuah produk pendidikan seperti modul, media, dan menguji keefektifannya. Karakteristiknya yaitu tahapan pengembangan analisis kebutuhan, desain validasi, uji coba, revisi. Kelebihannya menghasilkan produk yang dapat digunakan praktis. Selanjutnya ada komponen proposal penelitian. Yang pertama itu ada halaman judul. Pada halaman sampul luar dan dalam terdiri dari yang pertama yaitu judul, keterangan tujuan penyusun, logo institusi standar atau terlampir, nama penulis, nomor induk mahasiswa atau NIM, dan nama program studi, fakultas, dan institusi. Yang kedua itu ada halaman judul. Komponen teks pada bagian lembar judul ini sama persis dengan komponen teks pada lembar sampul, yang membedakan hanya jenis kertasnya saja. Yang selanjutnya itu ada halaman pernyataan keaslian lembar. Halaman pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan karya ilmiah atau pernyataan tentang penerimaannya, khususnya skripsi oleh institusi penulis. Selanjutnya itu ada bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pada prinsipnya, latar belakang masalah hendaknya memuat kesenjangan antara teori dan praktik, atau antara harapan dan kenyataan. Hal-hal pokok yang dikemukakan dalam bagian ini adalah yang pertama itu ada identifikasi masalah. Penelitian menguraikan berbagai masalah yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Dasein dan Dastalent. Yang selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian membatasi masalah yang akan diteliti, yakni memilih beberapa masalah dari sejumlah masalah yang telah dipaparkan pada bagian identifikasi masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah.
Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dalam bagian ini diuraikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun secara praktik yang dapat dipetik dan pihak-pihak terkait seperti perseorangan atau kelompok masyarakat, organisasi, lembaga, instansi pemerintah, dan lembaga, instansi dan lembaga. Selanjutnya ada bab 2 atau tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis sebagai landasan atau bahan dalam penyusunan instrumen penelitian berdasarkan kajian sumber-sumber pustaka yang jumlahnya memadai lebih yang memuat teori-teori yang telah dikembangkan oleh para penelitian lain. Penelitian dapat dirumuskan hipotesisnya secara lebih mantap. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Bagian ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan oleh seorang peneliti. Yang kedua itu ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian. Lokasi yang dimaksud dapat berupa wilayah atau instansi tertentu. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional berisi tentang definisi variabel penelitian yang bersifat operasional. Hal ini diperlukan untuk menghindari multitafsir terhadap variabel penelitian yang diteliti. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Bagian ini diperlukan dipertegaskan tentang subjek atau objek yang dijadikan sebagai populasi dan sampel. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Bagian ini berisi tentang teknik yang digunakan dalam pengumpulan data disertai dengan alasannya. Teknik analisis data. Bagian ini menjelaskan tentang teknik analisis data yang digunakan disertai dengan alasannya. Selanjutnya itu ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yaitu bagian ini berisi tentang temuan yang diperoleh dalam penelitian. Selanjutnya ada pembahasan, yang mana berisi tentang pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Yang selanjutnya itu ada bab penutup, yang berisi yang pertama itu simpulan, yang mana simpulan penelitian jumlah simpulan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Yang selanjutnya itu ada saran. Bagian ini berisi saran atau rekomendasi dari peneliti untuk memperbaiki kekurangan atau keterbatasan penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini. Yang terakhir ada bagian akhir, yaitu daftar pustaka, sebuah tugas akhir penelitian yang harus dilengkapi dengan daftar pustaka yang merupakan sumber referensi yang dirujuk dalam seluruh kegiatan penelitian. Ada juga lampiran, semua hal yang melengkapi penelitian, misalnya silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar instrumen seperti angket, tes, wawancara, dan lain-lainnya, validasi instrumen, analisis instrumen penelitian, dokumentasi penelitian, surat-surat, biodata alumni, riwayat hidup, dan perangkat penelitian lainnya harus dilampirkan. Selanjutnya itu ada tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Tahap pertama adalah menemukan masalah yang relevan dengan dunia pendidikan. Yang kedua yaitu ada studi literatur dan kajian teori. Setelah masalah ditemukan, peneliti melakukan telaah pustaka atau literatur review untuk memperoleh landasan teori yang kuat. Selanjutnya itu ada merumuskan masalah, tujuan, dan hipotesis. Masalah yang sudah diidentifikasi diformulasikan dalam bentuk pertanyaan penelitian.
Setelah itu ditentukan tujuan penelitian umum dan khusus. Selanjutnya yang keempat itu adalah menentukan metode penelitian. Tahap ini adalah menentukan pendekatan dan metode yang sesuai, kuantitatif, kualitatif, atau penelitian dan pengembangan atau R&D. Selanjutnya itu yang kelima adalah menentukan populasi dan sampel atau subjek penelitian. Jika penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, maka harus ditentukan populasi atau keseluruhan subjek dan sampel atau sebagian subjek yang mewakili. Selanjutnya itu ada menyusun instrumen penelitian. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya kuesioner, lembar observasi, atau pedoman wawancara atau tes. Selanjutnya itu ada pengumpulan data. Tahap berikutnya adalah melaksanakan penelitian sesuai metode yang dipilih. Selanjutnya itu ada analisis data. Data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan pendekatan penelitian. Pada penelitian kuantitatif, analisis data bisa berupa statistik deskriptif seperti mean, median, modus, standar deviasi, atau maupun statistik inferensial. Yang selanjutnya itu interpretasi dan pembahasan hasil. Hasil analisis data kemudian ditafsirkan sesuai dengan teori, hipotesis, atau temuan lapangan. Yang ke-10 yaitu penarikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis data yang sudah dibahas, bukan dari pendapat subjek peneliti. Yang ke-11 yaitu penyusunan laporan penelitian. Tahap terakhir adalah menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis. Yang F yaitu hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan metodologis. Salah satu hambatan yang paling sering dihadapi penelitian pendidikan, khususnya mahasiswa, adalah keterbatasan pemahaman tentang metodologis. Banyak penelitian pemula belum sepenuhnya memahami perbedaan desain. Solusinya yaitu dari permasalahan ini adalah memperkuat dasar metodologi penelitian melalui literatur sukses dan perolahan data. Hambatan lain yang sering terjadi adalah kesulitan mendapatkan akses ke sekolah atau institusi pendidikan sebagai lokasi penelitian. Solusi yang dapat dilakukan adalah menyusun surat permohonan resmi dengan dukungan institusi akademik, menjalin komunikasi baik dengan pihak sekolah serta menjelaskan manfaat penelitian secara jelas. Yang ketiga itu keterbatasan dana dan fasilitas. Banyak penelitian pendidikan terhambat karena keterbatasan dana, misalnya untuk biaya transportasi menuju lokasi penelitian, pencetakan instrumen, pembelian perangkat dan pendukung, dan penggunaan software analisis. Yang keempat itu kelemahan instrumen penelitian, yaitu menentukan kualitas hasil penelitian. Hambatan yang sering muncul adalah instrumen yang tidak valid, tidak reliable, atau tidak sesuai dengan konteks penelitian. Solusinya dari halaman kelemahan instrumen penelitian yaitu menyusun instrumen berdasarkan kajian, teori, dan penulisan terdahulu, kemudian melakukan uji validitas isi melalui pakar atau dosen ahli. Yang kelima yaitu masalah etika dan privasi. Aspek etika seringkali terabaikan dalam penelitian pendidikan. Beberapa penelitian kurang memperhatikan pentingnya environment konteks dari responden, terutama ketika melibatkan anak-anak di bawah umur. Solusinya yang harus diterapkan adalah menyiapkan lembar persetujuan yang menjalankan tujuan penelitian, prosedur, dan hak responden. Yang keenam yaitu waktu penelitian terbatas. Keterbatasan waktu juga menjadi salah satu hambatan serius, terutama bagi mahasiswa yang harus menyelesaikan penelitian dalam periode tertentu. Solusinya yang dapat dilakukan adalah membuat perencanaan penelitian yang matang, yang matang sejak awal. Yang ketujuh yaitu hambatan administratif dan birokrasi.
hambatan administratif seperti prosedur perizinan yang panjang, penyusunan dokumen yang berlapis, atau lambatnya respon dan intonasi yang dituju. Hal ini dapat menghambat kelancaran penelitian. Solusinya yang dapat dilakukan adalah menyiapkan dokumen administratif lengkap sejak awal, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak birokrasi, serta mengajukan izin jauh sebelum penelitian dilakukan. Yang ke-8 itu keterbatasan literatur dan akses pustaka. Kesulitan mendapatkan literatur berkualitas khususnya dalam bahasa Indonesia juga menjadi hambatan tersendiri. Solusi yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan portal jurnal nasional seperti Garuda Sinta dan Neliti. Dan terakhir itu yang ke-9, kesulitan dalam analisis data. Bagi sebagian penelitian, terutama mahasiswa, kesulitan terbesar adalah dalam tahap analisis data. Hambatan ini muncul karena kurangnya keterampilan dalam menggunakan atau analisis kualitatif yang mendalam. Solusinya yaitu yang dapat dilakukan adalah mengikuti pelatihan penggunaan software analisis, memanfaatkan Terima kasih. Adakah pertanyaan?